Pemirsa, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti juga ajak warga Muhammadiyah dari berbagai daerah di Jawa Tengah untuk nonton bareng film Buya Hamka. Pada Senin 24 April 2023 lalu, bertepat di bioskop Peterongan, ratusan warga Muhammadiyah memadati bioskop untuk bersama-sama menyaksikan pemutaran film Buya Hamka bersama Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti. Film diputar mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Tampak warga Muhammadiyah menyaksikan film dengan hikmat dan tidak beranjak dari kursi sampai film selesai diputar. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyampaikan, film Buya Hamka cukup menarik dan menginspirasi. Sosok Buya Hamka adalah orang yang adil dan bijaksana, tidak pernah sekaligus dendam kepada orang lain walaupun sudah disakiti. Ini bisa menjadi sosok teladan bagi kita semua. Ya, yang pertama, kami bersama dengan keluarga besar Muhammadiyah Jawa Tengah dan juga Angkatan Muda Muhammadiyah Jawa Tengah hari ini mengikuti acara nonton bareng film Buya Hamka, dan acara ini diselenggarakan agar kita selain melaksanakan momentum reuni dan silaturahim Idul Fitri juga untuk belajar dari Buya Hamka melalui film. Buya Hamka ini seorang pahlawan nasional, seorang ulama, sastrawan, dan juga pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah yang penuh dengan keteladanan. Sehingga dengan menyaksikan bersama film Buya Hamka ini, kami semua dapat belajar mengambil teladan dari kepribadian Buya Hamka dan juga ajaran-ajaran serta pandangan kehidupan Buya Hamka yang sangat luar biasa. Mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa. Ya, pertama, Buya Hamka ini kan seorang yang memiliki jiwa besar ya, seorang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap persatuan bangsa, dan juga seorang pahlawan yang tidak hanya berjuang melalui pena, tapi juga berjuang dengan angkat senjata. Dan ada banyak tonggak-tonggak penting dalam kehidupan Buya yang menjadi pelajaran kita, terutama dalam kaitannya dengan sikap dan pandangan politik beliau. Salah satunya ketika pada tahun 60-an itu kan beliau sempat dipenjara tanpa melalui proses pengadilan, hanya karena dianggap terlalu kritis kepada pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Dan Buya kemudian tidak kemudian menjadikan penjara itu sebagai halangan, tetapi justru menjadikan kesempatan untuk bagaimana beliau bisa tetap produktif. Dan karya beliau yang luar biasa, Tafsir Al-Azhar itu ditulis selama beliau dalam posisi sebagai seorang narapidana. Tetapi kemudian Buya tidak pernah dendam kepada pemerintah yang waktu itu telah berbuat ya tidak adil gitu. Bahkan kemudian ketika mendapat kabar bahwa Bung Karno wafat, Buya kemudian menjadi orang yang pertama datang dan mensolatkan beliau dan mengimami pemakaman, mengimami jenazah Bung Karno ketika beliau wafat. Karena itu maka pelajaran penting dari peristiwa ini adalah bagaimana seorang pemimpin itu tetap memiliki jiwa dan semangat persahabatan yang tinggi walaupun memiliki pandangan politik yang berbeda, dan seorang pemimpin itu harus berjiwa besar, tidak boleh dendam kepada orang lain walaupun secara personal mengalami perlakuan yang tidak adil. Pada zaman sekarang ini sikap dan kepribadian seperti ini sangat kita perlukan agar politik kita ini tidak seperti sejarah politik keris empu gandring, yang keris itu menjadi bagian dari sebuah tragedi politik di mana saling bunuh politik itu terjadi karena persoalan-persoalan yang diwariskan dendamnya secara turun-temurun. Saya kira Buya menjadi contoh penting betapa maaf itu dapat mengalahkan segalanya, dan betapa maaf itu menjadi bagian penting dari bagaimana kita senantiasa bisa membangun hubungan baik dengan siapapun, termasuk kepada orang yang secara politik telah berlaku tidak adil kepada kita.
Tim TVMU Jawa Tengah memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Berita mengenai sholat Idul Fitri Muhammadiyah Karanganyar akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita TVMU.